Bab selanjutnya fi adabil alim, tentang adab-adab orang yang berilmu. Jadi akhlak adab itu bukan hanya untuk orang-orang awam, bukan hanya untuk thalibul ilm, para penuntut ilmu. Bahkan orang alim pun itu harus memiliki akhlak dan adab. Nanti dijelaskan apa saja akhlak dan adabnya. Nah, mafhumnya, jikalau orang yang alim saja, jikalau orang yang berilmu saja itu ada adab-adabnya, ada akhlak-akhlaknya, maka bagaimana selain daripada beliau-beliau? Sebab sebagaimana dikatakan, sering Anda sampaikan, lau kana fil ilm min dunil khuluq, lau kana fil ilm min dunil adab syarafun, lakana asyrafu khalqillahi iblis. Jikalau cuma mau modal ilmu saja, modal ilmu aja, modal ilmu doang, tanpa adanya akhlak, tanpa adanya adab, tanpa adanya budi pekerti, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Sepinter-pinternya kita, sealim-alimnya ente orang, iblis lebih alim daripada ente orang. Ente ahli ibadah, sebanyak-banyaknya ibadah ente orang, iblis lebih banyak ibadahnya. Sebanyak-banyaknya sujudnya ente orang, iblis lebih lama sujudnya daripada ente orang. Setaat-taatnya ente orang, sepatuh-patuhnya ente orang kepada Allah, dulu iblis lebih taat dan lebih patuh kepada Allah. Bahkan iblis itu pemimpin daripada seluruh malaikat. Di setiap langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh, nama iblis tercatat. Alim, abid, zahid, wari', sampai langit ketujuh namanya Azazil. Sebelum iblis dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Kenapa iblis dilaknat? Karena iblis tidak memiliki akhlak dan adab kepada Allah. Apa itu? Ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam, iblis tidak mau sujud. Pembangkangan atas perintah Allah itu adalah su'ul adab. Adab yang paling jelek, adab yang paling buruk, adab yang paling hina, itu ketika membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma mau modal ilmu tanpa ada akhlak, tanpa ada adab, seseorang bisa menjadi mulia, maka makhluk yang paling mulia itu adalah iblis. Lihat bagaimana akhlak adabnya Rasulullah SAW. Qala Rasul, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajarkan akhlak kepadaku, Allah yang mengajarkan adab kepadaku, sehingga sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya budi pekerti adalah akhlakku, adabku, budi pekertiku. Rasulullah SAW dihina, dicaci, dimaki, difitnah, adabnya luar biasa. Kalau mau menceritakan tentang akhlak dan adab Rasulullah, nggak ada habis-habisnya. Karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bikin orang bodoh jadi pinter, tetapi Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperindah adab, untuk memperbagus budi pekerti. Itulah diutusnya Rasulullah SAW. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata apa? Ta'adabtu bi adabin Nabi. Aku beradab dengan adabnya Nabi Muhammad SAW. Seperti apa adabnya Imam Ali bin Abi Thalib? Satu waktu beliau keluar masjid, ada seorang Yahudi yang sudah tua renta. Beliau tidak mau berjalan mendahului orang Yahudi tersebut. Beliau berjalan di belakang Yahudi itu. Ini Yahudi tua renta, pelan jalannya. Tetap beliau nggak mau mendahului. Sampai berpisah di pertigaan. Lalu tiba-tiba Yahudi itu berkata, wahai Ali, engkau masih muda, engkau bisa mendahuluiku dalam berjalan. Tapi kenapa kau tidak mau mendahuluiku dalam berjalan? Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Aku diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak mendahului orang yang lebih tua di dalam berjalan, tanpa memandang agama apapun, suku apapun, ras apapun. Selama dia orang yang lebih tua, maka aku tidak berani mendahului. Apakah itu ajaran nabimu? Ya, itu ajaran Nabiku Muhammad SAW. Saksikanlah, maka aku masuk Islam dengan dasar akhlak dan adab daripada nabimu, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada akhlak, tidak ada adab yang lebih indah selain daripada akhlak dan adabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ta'adabtu bi adabin Nabi. Aku beradab dengan adab Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad, beliau berkata, "Adabani Rabbi." Allah yang mendidikku, Allah yang mengajarkanku akhlak, Allah yang mengajarkanku adab, sehingga sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab adalah akhlakku, adabku. Di dalam setiap hal, dalam setiap perkara, dalam setiap amal ibadah itu ada akhlaknya. Itu ada adabnya. Inti kencing, ada adab-adab dalam kencing. Dalam hal kencing aja ada adabnya. Inti mau masuk kamar mandi, ada adabnya, ada akhlaknya. Mandi, ada adabnya. Makan, ada adabnya. Minum, ada adabnya. Tidur, ada adabnya. Islam mengajarkan akhlak dan adab mulai dari inti membuka mata sampai inti memejamkan mata. Semua ada akhlaknya. Semua ada adabnya. Karena intisari daripada Islam itu adalah akhlak. Adab. Ibarat kata bangunan, ilmu tauhid yang kita pelajari itu adalah pondasi. Ilmu fikih, ilmu syariat yang kita pelajari itu adalah tiang. Nah, inti mau bikin rumah cuma pondasi sama tiang aja. Kalau ente mau bikin rumah cuma pondasi sama tiang aja, maka tidak akan bisa mencegah ente daripada panasnya matahari, daripada hujan, kalau tidak ada atapnya. Apa atap daripada rumah keislaman ente? Ilmu akhlak, ilmu adab, itu adalah atap daripada rumah tersebut. Saking begitu pentingnya akhlak dan begitu pentingnya adab. Al-adab, al-akhlak, gablal ilm. Akhlak dan adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Al-akhlak, al-adab, fauqal ilm. Akhlak, adab itu di atasnya ilmu. Akhlak, adab di atas ilmu. Akhlak, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Nah, jikalau bagi orang alim saja, bagi orang yang berilmu, itu ada adab-adabnya, ada akhlak-akhlaknya, maka bagaimana selain daripada beliau? Itu intisarinya, ya. Sebab sekali lagi tadi, kalau kita cuma mau modal ilmu aja, nggak ada akhlak, nggak ada adab, maka makhluk paling mulia adalah iblis. Apalagi udah ilmu nggak ada, adab juga nggak ada. Nah, ini orang-orang yang hidupnya tidak bermanfaat dan matinya akan merugikannya. Apa adab? Apa akhlak orang yang berilmu? Perhatikan, yang pertama al-insaf. Apa itu insaf? Famin adabihi al-insaf. Qala al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, min barakatil ilmi wa adabihi al-insaf. Dan daripada adab orang yang berilmu itu adalah insaf. Berkata al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, min barakatil ilmi, bagian daripada keberkahan ilmu dan adabnya ilmu itu adalah al-insaf. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, dan berkata al-Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, ma fi zamanina agallu minal insaf. Tidaklah di zaman kita ini sedikit sekali daripada orang-orang yang memiliki sifat insaf. Qala Ad-Damiri, berkata Imam Ad-Damiri, hada fi zamani Malik, fa kaifa bi hadzal zaman. Itu di zamannya Imam Malik, terus bagaimana di zaman kita sekarang? Itu di zamannya Imam Malik, bagaimana di zaman kita sekarang? Kata Imam Ad-Damiri. Nah, itu di zaman Imam Ad-Damiri, maka bagaimana di zaman kita yang sekarang? Silakan kata Rasulullah, khairul qurun qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun, sebaik-baiknya masa, masaku. Setelah masaku, masa setelahku. Berarti masa para sahabat. Setelah masa para sahabat, masa setelah mereka, yaitu para tabi'in. Setelah masa para tabi'in, masa setelah mereka, yaitu tabi'in. Nah, insaf itu apa sih? Nah, dijelaskan di sini. Wa min amsalatil insaf anna imra'atan raddat ala Umar radhiyallahu anhu wa nabbahathu ala al-haqqi wa huwa fi khutbatihi ala mala'in minan nas. Faqala imra'atun asabat wa akhta'a rajul. Wa sa'ala rajulun aliyan karamallahu wajha fa ajaba faqala laisa kadzalik ya amiral mu'minin walakin kadza wa kadza faqala asabta wa akhta'tu wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Intaha. Naqalahu fi Ihya. Dinukil dari kitab Ihya Imam Ghazali. Perumpamaan insaf. Apa itu insaf? Insaf itu seperti ini. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab
ketika beliau sedang berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan banyaknya manusia, Sayyidina Umar bin Khattab lagi berkhutbah. Ketika Umar bin Khattab lagi berkhutbah, anna imra'atan raddat ala Umar radhiyallahu anhu wa nabahathu 'alal haq. Ada seorang perempuan yang dimana dia memutus khutbahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Memutus sambil berkata, maksudnya dia bilang, wahai Umar, bukan begitu, tetapi yang benar tuh gini. Sayyidina Umar lagi khutbah. Sayyidina Umar lagi khutbah, ini perempuan bilang di depan banyak orang, wahai Umar, bukan begitu, tapi yang benar tuh gini. Faqala, maka Sayyidina Umar menjawab, nah inilah insaf. Jawaban Sayyidina Umar, ini namanya insaf. Apa jawaban beliau? Imra'atun asobat. Perempuan itu benar dan laki-laki ini salah. Jadi insaf itu ketika dia melakukan suatu kesalahan dan diingatkan, dia mau mengakui kesalahan tersebut. Itu namanya insaf. Jadi adab yang pertama bagi orang alim, ketika dia melakukan kesalahan, kemudian diingatkan, kemudian ditegur, maka dia mengakui kesalahan tersebut. Dia mengakui. Jangankan kita orang, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, bayangin depan banyak orang, depan banyak manusia, ditegur sama perempuan. Apa kata beliau? Asobat al-mar'ah, perempuan itu benar, saya salah, laki-laki ini salah. Itu namanya sifat insaf. Nah begitu pula Imam Ali bin Abi Thalib. Sa'ala rajulun, telah bertanya seorang laki-laki Alian kepada Imam Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya. Ada laki-laki nanya sama Imam Ali bin Abi Thalib. Fa'ajaba, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan daripada laki-laki tersebut. Faqala, laki-laki yang bertanya tadi bilang, laisa kadzalik ya Amirul Mukminin. Bukan seperti itu jawabannya oleh Amirul Mukminin. Laisa kadzalik, bukan seperti itu. Walakin kadza wa kadza. Tetapi jawaban yang benar itu begini. Jadi dia yang nanya, ketika telah dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dia bantah, bukan begitu jawabannya. Tapi jawabannya itu begini. Apa jawabannya Imam Ali? Ketika mendengar laki-laki itu berkata seperti itu, asabta, engkau benar, wa akhtatu, dan aku salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sesungguhnya di atas orang yang berilmu, itu ada lagi orang yang berilmu. Di atas langit, itu adalah langit. Itu namanya insaf. Jadi jangan baper ketika melakukan suatu kesalahan, ya. Ketika melakukan suatu kesalahan, kemudian ditegur, diingatkan, ya harus mengakui kesalahan itu. Itu namanya insaf. Dan insaf ini merupakan adab dan akhlak pertama bagi orang yang alim. Bang, satu contoh, kayak kemarin 1-2 hari lalu, anak punya sahabat-sahabat, anak punya teman-teman alumni pondok pesantren anak di Dalwa. Beliau ngirimin anak video, yang dimana video itu sekitar 4 bulan lalu anak lagi ngajarin teh orang. Kalau nggak salah anak lagi bahas hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di situ anak melakukan lahan kesalahan. Anak ngelakuin kesalahan, sabukul lisan. Nah, ketika sahabat-sahabat anak mengatakan, "Beb, antum salah. Ini begini. Anak bilang, "Nah, benar, anak salah." Anak mengakui. Anak bilang itu sabukul lisan. Sabukul lisan itu apa namanya? Kalau bahasa ininya, lidah itu salah ngomong. Lidah mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Itu namanya sabukul lisan. Kehendak mau ngomong A, tapi lidah ngomongnya B. Paham? Nah, kemarin ketika itu anak sedang menjelaskan. Anak kan kalau lagi mengumpamakan orang-orang yang mengejar dunia itu kan anak umpamakan dengan makalah yang berkata dunia itu bagaikan anak perempuan, akhirat itu bagaikan ibunya. Nah, ketika itu anak kebalik ngomongnya. Kebaliknya apa? Kebaliknya anak ngomong di dalam video itu, di dalam anak ngajarin ke orang itu, anak bilang jikalau kita menikahi, ya, itu kan sebenarnya kan tasawuf. Cuma kalau dikaitkan di fikih, anak bilang jikalau kita menikahi, dalam videonya anak bilang jikalau kita menikahi, ya, menikahi anaknya terus belum didukhul,
maka kita boleh menikahi ibunya. Itu anak salah. Harusnya kebalik. Jikalau kita menikahi ibunya, harusnya, jikalau yang anak maksudkan itu, jikalau kita menikahi ibunya, terus belum didukhul, ya, belum disetubuhi, terus dicerai, maka kita boleh menikahi anaknya. Itu maksud anak, cuma kebalik. Nah, itu namanya sabukul lisan. Dan sabukul lisan itu hal yang biasa dalam dunia santri, dalam dunia perilmuan, dalam dunia pondok pesantren itu biasa. Jangankan kayak kita orang. Mbah Maimun Zubair, seorang ulama besar, sabukul lisan dalam hal doa aja beliau dicemooh. Kan kurang ajar orang ini. Padahal beliau hanya sabukul lisan. Jangankan kita orang, tidak perlulah kita orang yang santri-santri. Dijelaskan Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Mankhul. Ya, Al-Mankhul itu kitab usul fikihnya Imam Ghazali. Dikatakan sama Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu pernah melakukan lahan. Pernah melakukan lahan. Itu di kitab Al-Mankhul, kitab usul fikihnya Imam Ghazali. Terus dalam kitab An-Nawadir dijelaskan bahwasanya Al-Imam Ar-Rabi'ah, Al-Imam Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf, Al-Imam Malik, bahkan sekelas Imam Syafi'i itu pernah melakukan lahan. Pernah melakukan lahan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menceritakan dulu ada seorang imam namanya Al-Imam Ibnul Wakil. Al-Imam Ibnul Wakil ini, beliau itu hafal kitab-kitab nahwu itu beliau hafal. Tapi ketika beliau berbicara, walaupun beliau hafal kitab nahwu, tapi ketika beliau membicarakannya, itu hampir semuanya salah. Nah, ini lahan. Ini namanya lahan atau sabukul lisan. Makanya Al-Imam Ibn Mandur itu mengatakan mihrab, ya. Mihrab itu kan tempatnya imam atau khatib. Nah, dikatakan oleh Imam Ibn Mandur, kenapa dibilang mihrab? Karena bisa jadi seorang imam dan khatib ini berbuat lahan atau berbuat kesalahan. Baik seorang imam dalam sholatnya atau seorang khatib di dalam khutbahnya atau dalam ceramahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan mihrab dari kata harb, yang berarti seorang imam dan seorang khatib harus siap memerangi atau siap diperangi. Maksudnya adu argumentasi. Apalagi ana yang public figure, semua mata tertuju kepada ana. Kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang public figure, seorang yang dikenal, ketika dia melihat manusia, dia melihat dengan kedua mata. Tapi manusia melihatnya dengan banyak-banyak mata. Tapi nggak ada masalah, namanya kita orang faham. Tetapi ada sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang mengerti, ya. Ada sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang mengerti akan kaedah. Ada juga sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang nggak ngerti kaedah. Contoh kayak anak kemarin. Anak kemarin kan ngomong, jikalau itu kebalik, ya kebalik. Anak bilang di situ, jikalau belum dicelup, belum disetubuhi, maka tidak ada iddah. Nah, itu kan berarti anak tahu kaedah bahwasanya wanita yang belum disetubuhi, wanita yang dinikahi dan belum disetubuhi itu tidak ada iddah. Nah, tapi bagi orang yang mencari kesalahan, mereka nggak ngeliat di situ. Mereka nggak lihat di situ. Seperti contoh, anak baca banyak kitab yang anak baca. Lebih banyak benernya daripada salahnya. Tapi yang dilihat salahnya. Itu manusia. Jikalau memang mau mencari kebenaran, makanya anak lagi suruh anak-anak, coba ente orang cari video-video lama yang anak ceramah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu. Ada anak ceramah bahas tentang itu, yang anak kaitkan dengan fikih. Tentang masalah dunia bagaikan anak perempuan dan akhirat bagaikan ibunya. Ada anak bahas tentang itu. Nah, baru nanti begitu dapat video tersebut, nah baru nanti orang kasih, ini. Bahwasanya bukti, bahwasanya memang sabukul lisan. Dan ada orang yang sabukul lisan mengerti kaedah, ada yang nggak mengerti kaedah. Kalau anak nggak ngerti kaedah, nggak mungkin kemarin ketika menjelaskan itu anak bilang bahwasanya tidak ada iddah bagi perempuan yang dinikahi kemudian belum disetubui, walaupun anak kebalik. Sama kayak kemarin acara milad, kita lagi gambusan di sini, ya. Kita lagi gambusan, banyak yang ngomong itu ke anak, Beb, antum gimana sih? Itu Palestina lagi diserang, Palestina lagi di ini, tapi kok malah gambusan?
Mereka nggak tahu sebelumnya. Sebelum Gambusan kan anak di panggung ceramah bahas Palestina. Paham? Nah, udah nyala lampu. Paham ya? Tapi mereka nggak mau tahu itu. Yang mereka lihat kita hanya Gambusan di sini. Tapi mereka nggak tahu sebelum kita Gambusan itu anak bahas Palestina. Bahkan anak mengatakan, walaupun ini hari miladnya anak, tapi tidak ada id. Tidak ada id bagi anak. Tidak ada hari bahagia bagi anak. Walaupun dohirnya nampak bahagia, tapi tidak ada kebahagiaan. Tidak ada id bagi umat Islam selama umat Islam Palestina. Selama umat Islam Palestina tidak merasakan id, maka selama itu juga tidak ada id bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia, termasuk anak. Walaupun ini hari miladnya anak. Nah, mereka nggak mau lihat sebelum itu. Yang mereka lihat apa yang kita lakuin. Itu bagi orang-orang yang ingin mencari kesalahan. Tapi bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran, mereka lihat sebelum-sebelumnya seperti apa. Paham ya? Ya. Jadi kayak begitu. Jadi ala kulihal yang kayak begitu dah. Biarkan, enggak usah di apa namanya? Enggak usah di apa? Enggak usah di ya, biarkan saja. Nanti akan berlalu dengan sendirinya. Ala kulihal seperti itu. Paham? Jadi adabul alim adalah dan masalah sabkul lisan atau lahan itu banyak yang pernah ulama-ulama besar semuanya pernah melakukan lahan. Paham? Semua ulama-ulama besar itu pernah melakukan lahan. Ya, Imam Rabi'ah, Al-Imam Abu Yusuf, Imam Malik, bahkan sekelas Imam Syafi'i. Itu dijelaskan dalam kitab An-Nawadir. Ya. Bahkan Al-Imam Hanafi, dari Imam Ghazali, pernah melakukan lahan. Nah, ada satu kitab karangannya Al-Imam Zamakhsyari. Al-Imam Zamakhsyari. Nama kitabnya Al-Mufassal. Itu beliau yang ngarang kitab Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf itu adalah tafsir yang paling bagus tentang lughah. Tentang lughahnya itu paling bagus. Baik dalam segi bahasa, lughah, atau dalam segi balaghah. Namanya Tafsir Al-Kasyaf. Karangan Imam Az-Zamakhsyari. Al-Imam Zamakhsyari ini ulama besar, ahli nahwu, ahli balaghah, ahli bayan, ahli ma'ani. Beliau punya kitab namanya Al-Mufassal. Nah, kitab Al-Mufassal itu Al-Imam Ibnu Wakil hafal kitab Al-Mufassal ini, kitab nahwunya Al-Imam Zamakhsyari. Beliau hafal. Tapi dalam praktek hampir semua kata Al-Imam Ibnu Katsir, hampir semua bacaannya salah. Lahan. Itu terus mau gimana? Namanya lahan. Jadi lahan itu ibarat kata fa'il yang harusnya rofa tapi nggak dibaca rofa. Maf'ul yang harus maf'ul yang harusnya mansub tapi nggak dibaca mansub. Nggak dibaca mansub, nggak dibaca nasab. Contoh rofa dibaca nasab, atau fa'il dibaca mansub, maf'ul dibaca marfu. Ya. Bukan jar majrur, jar mansub, semua gitu. Atau jar marfu, tapi bukan darurat syair. Lah. Sama seperti kita baca Quran. Inti baca Al-Quran. Inti baca semua ayat la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tapi shinnya inti baca sin. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang mabuk. Berubah maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ain. Tapi ente baca hamzah. Ente baca hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhannya orang-orang yang sakit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lamnya lam nafi. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dibaca panjang. Ente bacanya pendek. La a'budu ma ta'budun. Jadi lam taukid. Sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jadi yang pertama adalah insaf. Paham ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, adabnya orang alim yaitu qaulu, berkata la adri, aku tidak tahu, atau Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Nanti besok anak apa?
bahas. Ya, paham insaf ya. Jadi ketika kita salah, maka kita harus mengakui kesalahan yang kita lakukan. Paham? Dan tidak semua teguran, tidak semua peringatan ya, yang diingatkan oleh saudara-saudara kita itu, tidak semuanya itu menandakan kebencian, enggak. Anda punya sahabat-sahabat, mereka kasih tahu Anda karena mereka sayang sama Anda, karena mereka cinta sama Anda. Tapi di situ Anda jelaskan juga bahwasanya Anda kalau lagi ceramah, Anda kalau lagi ngajar, intonasi Anda cepat, sehingga Anda yang nggak sering. Ada beberapa lahan atau sabkul lisan yang Anda lakukan karena intonasinya cepat. Sama kayak waktu Anda ceramah di Aceh itu, siap hancur demi Islam, kan cepat, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia. Akhirnya Anda lihat kok tiba-tiba ada yang ngirim ke Anda, siap hancurin Indonesia loh. Ini deminya kemana? Anda bilang, saking cepatnya deminya sampai nggak kedengeran. Siap hancur demi Indonesia, siap hancur demi Islam. Saking cepatnya deminya kayak hilang gitu. Jadi pas dipelanin sama mereka baru kedengeran. Tapi kalau dicepetin, apalagi diedit, siap hancurin Indonesia, waduh, acak. Paham tuh? Jadi mati lampu tadi tidak menjadi penghalang buat inti orang belajar muhadharah, belajar ceramah. Itu namanya tatbik, praktek langsung. Biar inti keluar, inti bisa ngajar, inti bisa ceramah, ilmunya untuk orang manfaat. Al-Imam Jarir ibn Hashim 15 tahun belajarnya itu di bawah cahaya bulan. Mungkin kalau orang-orang lain begitu mati lampu mereka berhenti. Oh, kalau Tajul Alawiyin, maaf, ini Tajul Alawiyin bos, beda bos. Jangankan mati lampu bos, mau banjir bandang, mau badai, mau hujan, taklim jalan terus, muhadharah jalan terus, munadharah jalan terus. Nggak ada kata berhenti kalau buat Tajul Alawiyin. Paham? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita akhirnya sudah selesai menyimak dan mendengarkan kajian rutin yang langsung disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, yang mana beliau menjelaskan suatu kitab di depan para santrinya. Dan insya Allah ketika kita mendengarkannya dengan rasa sayang, dengan cinta, dengan tanpa rasa benci dan sebagainya, pastinya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan semoga apa-apa yang beliau sampaikan, kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya cukup kagum sekali, meskipun dalam keadaan mati lampu, beliau tetap semangat mengajarkan kepada santri-santrinya. Mungkin cukup sekian video reaksi saya pada kali ini. Silahkan dukung channel ini apabila channel ini bermanfaat dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.